Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Pagi hari yang baru, kiranya berkat yang disediakan Tuhan akan kita terima pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan terambil dari kitab 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama dengan tema jangan hanya berlogika tanpa iman. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat ini. Kitab 1 Samuel pasal 27 ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, apabila Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami renungkan dan kami terapkan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui Blessing Morning pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin suatu hari kita pernah berada di puncak dari kelemahan fisik dan psikis kita ketika menghadapi badai hidup, masalah yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Sehingga keadaan yang seperti itu juga akan menggerogoti iman kita. Seolah-olah hilang pengharapan kita akan Tuhan. Demikian juga hal yang terjadi dengan Daud pada saat itu yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1 tadi, bahwa terpikirkan oleh Daud kalau Saul akan terus-menerus mengejar dia, maka pada akhirnya Daud akan binasa di tangan Saul. Dan dia berpikir ada tempat yang aman untuk dia bisa berlindung dari kejaran Saul, yaitu pergi ke tempat orang Filistin, dan di sana Saul tidak akan mengejarnya lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah suatu pemikiran yang janggal apabila Daud berpikir akan binasa di tangan Saul dan dia akan berlindung ke tempat orang Filistin, sementara dia sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Tetapi oleh karena kelelahan secara fisik dan secara psikis, dia tidak henti-hentinya harus bersembunyi, melarikan diri dari gua ke gua, dari hutan ke padang belantara, ke gunung, dari pengejaran Saul. Sehingga akhirnya dia benar-benar berada daripada titik terendah dari imannya dan dapat mengatakan, aku akan binasa di tangan Saul. Mungkin dalam hidup kita pun pernah terjadi suatu pemikiran oleh karena badai yang menerpa kehidupan kita, masalah yang bertubi-tubi, dan kita tidak tahu kapan semuanya ini akan berakhir, maka hilanglah pengharapan kita. Bukankah di dalam Mazmur Daud seringkali ia juga mengatakan, sampai berapa lama ya Tuhan? Artinya dia terus berharap dan terus berharap, namun realita kehidupan seolah-olah tidak akan mewujudkan harapan bahwa dia akan menjadi raja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ketika kita diterpa oleh berbagai-bagai
persoalan, penyakit, masalah di rumah tangga, di pekerjaan yang tidak kunjung berhenti, silih berganti, berwaspadalah. Janganlah kita hanya bermain logika tanpa ada cahaya iman yang menerangi hati kita, sehingga kita tidak berharap lagi kepada Tuhan. Bahkan mungkin kita berharap kepada yang bukan Tuhan. Itulah yang terjadi pada diri Daud. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau kita merenungkan firman Tuhan. Pelajarilah dari 1 Samuel 27 ayat 1 ketika Daud sampai ke titik terendah. Sampai di 1 Samuel pasal yang ke-30 kita boleh melihat bagaimana akhirnya Tuhan tetap masih memberi kesempatan Daud menang perang kembali atas orang Amalek yang menawan keluarga, anak istri daripada para pengikutnya. Sehingga akhirnya dia bisa mengembalikan keluarga, anak istri daripada para pengikutnya dalam keadaan yang sangat terjepit. Berwaspadalah Bapak, Ibu, dan Saudara ketika kita mengalami hal-hal yang membuat iman kita merosot sampai kepada titik yang terendah. Carilah kekuatan di dalam firman-Nya. Carilah pengalaman para tokoh iman di dalam Alkitab. Amin. Bapa di surga, Engkau Allah yang Maha Tahu, apabila hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang sedang bergumul, merasakan sakit, penyakit yang membuat mereka menderita, bahkan menghadapi kengerian ya Tuhan, daripada pernyataan-pernyataan dokter, merasakan seluruh tubuh yang tidak bisa digerakkan, ataupun masalah rumah tangga yang begitu menekan. Tuhan, tolonglah supaya anak-anak-Mu yang sedang bergumul terus berpegang dan berharap, percaya kepada firman Tuhan yang sudah menjadi suatu janji yang pasti bagi anak-anak-Mu yang berpegang kepada janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.